Oke, perkenalkan saya Suga Faiz Al-Maula dari kelas Analytic and Data Science Batch 13. Di sini saya akan coba menjelaskan hasil project Python tentang self-service kasir ya. Ya tujuannya itu adalah memberi fitur kepada user untuk menginput sendiri jenis barang, jumlah, serta harga per item yang dia belanjakan gitu. Lalu memberi fitur edit, misal terjadi kesalahan, serta menghitung total belanja dengan diskon tertentu, seperti itu. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Satu kelas saja ternyata yang kita butuhkan yaitu transaction, terus ada inisialisasi, itu nanti kita input nama, jumlah, dan harga item, nanti outputnya juga menampilkannya gitu ya. Abis itu ada update nama item ya, kalau misalnya input namanya salah, typo, dan lain sebagainya, gitu, bisa mengganti namanya saja. Lalu sama, kalau jumlahnya yang salah bisa juga diganti, lalu bila harganya yang salah bisa juga diganti. Jadi ada 3 penggantian masing-masing satu gitu ya. Namun apabila satu kesatuan itu diganti ya, ingin diganti semua dalam satu baris gitu, itu juga bisa dengan metode delete item. Ada juga metode reset, yaitu mereset semua yang udah dimasukin ya, misalnya udah 2 baris gitu ya, 2 tipe barang, semuanya dihapus. Kalau tadi delete item hanya yang terpilih saja, misalnya 3 baris, baris kedua saja. Lalu check order di akhir ya, sebelum di akhir yaitu memastikan gitu. Check order tuh seperti kita belanja di e-commerce gitu kan, ada cek dulu gitu, benar atau salah. Kalau salah ya kita ulang. Kita ulangnya nggak dari awal, maksudnya kita cek misalnya di scroll-scroll, oh ini loh yang Anda sudah pesan, seperti itu. Kalau sudah benar, langsung ke total harga. Total harga menampilkan harga dengan ketentuan diskon sebagai berikut. Lebih dari 200.000, 5%, lebih dari 300.000, 8%, lebih dari 500.000, 10%. Tentu kita tahu maknanya, di antara 200 dan 300 itu 5%, di bawah 200 tidak diskon, di antara 300 sampai 500 8%, di atas 500 10%. Seperti itu. Lalu saya implementasikan, dan reminder ya, bahwasanya yang saya implementasikan tidak berhasil seluruhnya. Ya, hanya beberapa saja. Kita coba lihat di README sambil menunggu Google Colab-nya. Ya, jadi tujuan proyeknya menurut saya membantu pemilik supermarket dalam mengefisiensikan anggaran dana yang ada, yaitu dengan cara tidak mengelola, tidak membayar kasir asli manusia gitu, tapi menggantinya dengan self service seperti yang sudah terjadi di Gramedia di Jakarta Timur gitu ya. Lalu kedua, mengenalkan kepada customer layanan self service, karena self service ini masih jarang ya di Indonesia, termasuk kasir gitu. Bahkan layanan di junk food pun self service ini menjadi hal yang aneh gitu. Self service dalam hal membersihkan makanan ya. Eh, Lalu selanjutnya deskripsi function masih sama seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Lalu cara menggunakan program, sini jalankan kelas transaction terlebih dahulu ya. Oh iya, ini yang bisa saya codingkan gitu ya, saya programkan, yaitu hanya inisialisasi, update nama, update jumlah, update harga, serta check order gitu. Saya belum mampu untuk mendelete item, lalu menampilkan total harga sudah, di check order saya gabung. Delete item serta reset saya belum mampu gitu ya. Mungkin kedepannya bisa diimprove. Nah, ini coba hasil test case-nya ya. Saya input barang gitu. Test transaction dasi jumlahnya 20 gitu ya. Barangnya 12.000. Berarti kan 240.000 nih. Nanti akan ada diskon 5%. Barang yang Anda beli diisi dengan dasi dengan jumlah 20 dan harga per item 12.000. Nah, lalu saya coba nih ubah. Nah, ini satu-satu ya. Satu-satu mereka akan menjalankan satu-satu. Jadi baris pertama hanya mengubah tas dari dasi ke tas ya. Lalu jumlahnya masih 20 dan itu masih 12.000. Lalu di bawahnya sudah tas, lalu ininya 12 seperti itu ya. Karena yang diubah hanya jumlahnya, terus 12.000. Nah, yang ketiga baru terubah semua. Tas 12 dan 50.000. Nah, berarti 12 kali 50 kan 600.000. Nah, berarti diskonnya nanti 10% gitu. Nah, tes check order. Nah, ini check ordernya saya anggap benar. Barang yang Anda beli itu per itemnya 50.000, 12.000, 12 jumlahnya berarti kan 600.000. 600.000 diskon 60.000 ya, 10%. Jadi yang dibayar 540.000. Nah, kalau saya bilang salah tadi pengecekannya, pemesanan salah, silakan diinput ulang. Seperti itu, dong.
Seperti itu ya. Yang saya gagal apa? Yang pertama belum dapat menampilkan beberapa barang sekaligus. Ya, jadi kayak 3 tabel tadi saya bilang bahwasanya misalnya mesen tas, dasi, terus harganya tampilkan bareng saya belum bisa. Lalu belum dapat menghapus barang secara keseluruhan. Ya, saya belum tahu function delete. Selanjutnya belum dapat menampilkan order beberapa barang sekaligus karena di situ ada perintah di soal itu ada perintah untuk menampilkan barang ketika cek order gitu ya. Karena yang saya tampilkan hanya satu barang tersebut seperti itu. Dan ini coba kita coba. Ya, ini masih sama. Ya, oke. Ya, coba satu lagi tes bila benar gitu ya. Oke, sama. Totalnya 440.000. Mungkin kedepannya saya akan improve lagi, terutama skill set tentang Python, karena lumayan struggle di awal-awal ini. Kalau untuk visualisasi data mungkin masih aman karena saya bukan background programming tapi background statistik seperti itu. Terima kasih.